Baik, kita berjumpa lagi di manajemen accounting atau akuntansi manajemen. Kita akan memasuki untuk membahas tentang bab 6, yaitu tentang informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan investasi. Baik, kita akan bicara tentang pengertian dari investasi. Nah, investasi sendiri merupakan bentuk dari pengaitan dari sumber-sumber baik itu dalam bentuk jangka panjang untuk tujuannya adalah untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Nah, ketika investasi diputuskan, maka perusahaan akan terikat pada jalan panjang di masa yang akan datang. Dan investasi juga banyak mengandung risiko dan ketidakpastian. Jadi, harus benar-benar dipahami untuk melaksanakan suatu investasi, ya. Karena pada dasarnya itu investasi itu kebanyakan tuh suatu hal yang bersifat jangka panjang, namun juga bisa untuk berupa hal yang jangka pendek. Tapi kali ini kita di bagian di sini kita akan lebih fokus kepada investasi yang jangka panjang, ya. Jadi memang harus sangat berhati-hati sekali karena risiko dan ketidakpastian pasti akan muncul di dalam sebuah investasi itu sendiri. Jadi harus sangat matang-matang dalam memperkirakan apakah investasi yang kita lakukan itu worth it atau tidak. Jikalau tidak worth it, maka yang akan mengakibatkan kerugian selama jangka panjang, ya. Kerugian selama jangka panjang itu bisa dialami oleh siapa saja bagi mereka yang kurang dalam menentukan ketika investasi itu apakah worth it atau tidak untuk dijalankan, ya. Berikutnya. Nah, berikutnya yang ini adalah jenis-jenis dari investasi. Yang pertama adalah non-profit investment atau investasi yang tidak menghasilkan laba. Yang kedua adalah non-measurable profit investment atau investasi yang tidak dapat diukur labanya. Kemudian yang ketiga adalah replacement investment, yaitu ada investasi penggantian. Dan yang terakhir adalah expansion investment, itu adalah investasi dalam bentuk perluasan usaha. Nah, kita akan bahas satu-satu tentang hal ini. Nah, non-profit investment, ya. Non-profit investment itu adalah investasi yang timbul akibat adanya peraturan dari pemerintah atau karena syarat-syarat kontrak yang telah disepakati dan telah disetujui yang mewajibkan perusahaan harus melaksanakan investasi tersebut tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Contoh, pembuatan instalasi pembersih air limbah. Nah, kenapa dimasukkan pembuatan instalasi pembersih air limbah, ya? Kalau kita membuat suatu usaha, ya, apalagi kalau usaha itu dalam bentuk sebuah pabrik, ya, nanti wajib bagi mereka selain mereka mempunyai izin operasional, mereka juga harus mempunyai namanya AMDAL, ya. Nah, AMDAL apa? Itu silakan cari tahu sendiri, ya. Itu banyak di internet, jadi bisa cari tahu. Fungsi untuk AMDAL itu apa? Nah, dalam fungsi AMDAL itu, ya, salah satunya kebersihan, ya. Kebersihan sekitar pabrik. Oleh karena itu, akibat ini merupakan bentuk dari peraturan pemerintah ataupun karena syarat-syarat kontrak, syarat kerja yang telah disepakati dan telah disetujui, jadi perusahaan wajib untuk melaksanakan hal tersebut, ya. Dan ini biaya akan ditanggung oleh perusahaan, ya. Untuk masalah laba atau rugi, ya, untuk secara keuangan pasti itu hanya rugi, ya, halnya rugi karena kita mengeluarkan sejumlah biaya yang telah ditetapkan oleh peraturan, ya. Jadi wajib untuk mengeluarkan uang tersebut, ya. Tapi dalam memperoleh laba itu bisa saja di bagian non-profit investment itu kita labanya itu bisa meningkatkan nilai perusahaan itu, ya. Jadi ada keuntungan di situ. Tapi laba secara keuangan itu tidak, ya, karena harus mengeluarkan biaya sendiri untuk membuat namanya instalasi pembersih air limbah ini, ya. Oke. Non-measurable profit investment. Nah, yang berikutnya adalah ini investasi ini dimaksudkan untuk menaikkan laba karena laba yang diharapkan yang akan diperoleh perusahaan itu sulit untuk kita ukur, ya. Jadi macam contoh biaya promosi, biaya penelitian dan pengembangan, dan biaya pelatihan dan pengembangan pegawai. Kalau kita bahas untuk biaya promosi, ya, tujuannya promosi adalah untuk memasarkan produk, ya. Namun
hasil dari pemasaran produk itu belum tentu diimbangi dengan biaya promosi yang tinggi, belum tentu hasil penjualan juga akan tinggi, belum tentu ya. Jadi tergantung daripada promosi kita itu sendiri, apakah promosi kita itu memang menimbulkan timbal balik atau tidak ya. Kemudian untuk masalah penelitian dan pengembangan, untuk meneliti dan mengembangkan sesuatu itu pasti perlu modal, perlu dana. Nah, seberapa besar kita mencoba untuk mengukur ya, ini agak sulit ya, karena belum tentu penelitian yang dilakukan dan pengembangan yang dilakukan itu bisa berhasil, belum tentu ya. Juga dengan biaya pelatihan dan pengembangan pegawai, memang pegawai itu merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh perusahaan, tapi belum tentu pelatihan dan pengembangannya itu sudah dapat menimbulkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri, belum tentu. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan diharapkan kinerja perusahaan itu dapat meningkat. Apakah itu sejalan atau apakah itu mengalami timbal balik atau tidak, itu kita belum tahu ya. Jadi harus dikaji kembali benar-benar apakah memang ini worth it atau tidak untuk dilakukan ya. Berikutnya adalah replacement investment. Investasi ini meliputi pengeluaran untuk penggantian mesin dan atau peralatan lainnya. Nah, penggantian ini dilakukan atas dasar pertimbangan adanya penghematan biaya atau biaya diferensial yang diperoleh atau adanya kenaikan produktivitas atau pendapatan diferensial dengan adanya penggantian tersebut. Nah, tujuan dari penggantian mesin atau peralatan ini biasanya kepada dua hal. Yang pertama adalah kita menghemat biaya reparasi dan pemeliharaan ya. Karena semakin usang suatu mesin atau peralatan yang ada, maka semakin besar biaya pemeliharaan dan perawatan dari mesin dan peralatan itu sendiri. Selain daripada itu juga investasi penggantian ini bisa digunakan karena kecenderungan adanya peningkatan produktivitas usaha itu yang sangat besar, sehingga mengandalkan mesin yang model mesin lama aja itu tidak cukup, sehingga mesin itu harus diganti dengan mesin baru atau peralatan baru. Berikutnya yang terakhir adalah ekspansi dari investment. Nah, investasi ini merupakan pengeluaran untuk menambah dari kapasitas produksi atau membuat operasi menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Untuk memutuskan jenis investasi ini perlu dipertimbangkan apakah aset diferensial yang diperlukan untuk perluasan usaha diperkirakan akan dapat menghasilkan laba diferensial. Nah, ini biasanya kembali lagi dengan suatu project kita di masa yang akan datang itu seperti apa. Ketika kita berencana untuk mengembangkan usaha untuk menjadi lebih besar, kita perlu modal ya. Kita akan perlu modal. Selain kita perlu modal, jika kita modal sudah punya, nah kita akan menghitung apakah modal yang kita keluarkan ini worth it tidak, akan menimbulkan laba yang besar tidak di dalam hal ini ya. Jangan melakukan perluasan usaha tapi tidak mampu dalam mengatur atau mengelola usaha tersebut, sehingga yang ada yang bukan menambah laba, yang adanya menambah kerugian akibat dari pembuatan operasi peningkatan kapasitas produksi serta membuat operasi menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Ini harus dikaji secara mendalam, secara baik-baik, jadi tidak boleh sembarangan. Baik. Nah, informasi akuntansi manajemen dan investasi. Dalam pengambilan keputusan investasi tertentu, misal penggantian aset tetap, manajemen memerlukan informasi akuntansi manajemen berupa aset diferensial dan biaya diferensial. Jadi ketika kita berencana untuk mengganti aset tetap, kita perlu tahu perbedaan aset lama dengan aset baru itu berapa banyak. Kemudian perbedaan biaya antara biaya aset lama dengan biaya aset baru itu seperti apa. Nah, informasi aset ini akan memberikan ukuran berapa jumlah tambahan dana yang kita perlukan untuk kita mengganti dari aset tersebut. Sedangkan informasi biaya akan memberikan ukuran berapa penghematan yang dapat kita lakukan akibat dari penggantian dari mesin lama dengan mesin baru. Ya. Dalam pengambilan keputusan investasi, biaya kesempatan menjadi peranan penting ya. Biaya kesempatan ini sudah saya bahas di sebelumnya ya, di bab 4 ya, itu ada opportunity cost, dan itu juga sudah kita bahas di soal latihan di bab 3 itu ya, opportunity cost. Ya.
Jadi biaya kesempatan ini akibat dari munculnya dari suatu pilihan yang kita tidak pilih, ya, hingga hal itu dapat menjadi sebuah biaya, menjadi kerugian buat kita, ya. Jadi itu adalah seperti pendapatan atau penghematan biaya yang kita korbankan sebagai akibat dari pemilihan alternatif tertentu, ya. Jadi bisa ada alternatif A dan B, kita pilih B, maka alternatif A itu yang dari peluang kesempatan akan menjadi biaya karena kita tidak pilih. Nah, di dalam JAAP, biaya bunga modal sendiri itu tidak boleh diperhitungkan sebagai biaya. Namun di dalam pengambilan keputusan investasi, biaya modal sendiri itu harus dipertimbangkan beserta dengan bunganya. Jadi bunga itu juga harus dipertimbangkan, ya, dalam biaya, karena beban bunga itu kita keluar dana di dalam situ, ya, itu kita harus hitung. Apalagi kalau kita membeli aset baru ataupun ganti aset baru itu dengan kredit. Nah, biaya modal sendiri sering dianggap sama dengan kembalian investasi atau ROI. Kembalian investasi berbeda dengan biaya modal sendiri karena kembalian investasi terdiri dari bunga dan laba yang menunjukkan hasil yang diperoleh karena akibat dari risiko dan ketidakpastian. Biaya modal merupakan kriteria penerima minimum modal yang ditanamkan untuk menghasilkan laba. Kemudian analisis keputusan investasi lebih menitik beratkan kepada arus kas, karena pada saat penerimaan arus kas memiliki nilai waktu dari uang. Nah, berikutnya adalah pajak penghasilan dan keputusan investasi. Keputusan investasi didasarkan pada arus kas, maka pajak atas laba juga menjadi unsur informasi penting untuk ikut dipertimbangkan dalam perhitungan arus kas dalam pengambilan sebuah keputusan investasi. Jika suatu investasi diperkirakan akan mengakibatkan penghematan biaya atau tambahan dari pendapatan, maka di sisi pendapatan diferensial atau biaya diferensial, ini akan menimbulkan laba diferensial yang menyebabkan tambahan pajak penghasilan yang akan harus dibayar oleh perusahaan, ya. Jadi ketika kita mencoba untuk menghemat atau menghemat sesuatu, menghemat biaya, sehingga akan menimbulkan pendapatan tambahan, ya. Sehingga perbandingan antara pendapatan dengan biaya akan mengakibat juga laba diferensial yang cukup besar, dan tambahan pajak juga yang dibayarkan juga akan diperhitungkan. Ini harus dipahami dengan baik. Oke. Dalam penggantian aset tetap, perusahaan akan memiliki kesempatan untuk memperoleh kas masuk dari penjual aset tetap yang lama dan kemungkinan memperoleh laba atau menderita kerugian dari penjualan aset tetap yang lama. Laba yang diperoleh dari penjualan aset tetap yang lama itu akan dikenakan oleh pajak penghasilan. Oleh karena itu, dapat pajak penghasilan akibat laba atau rugi penjualan aset tetap yang diganti harus diperhitungkan dalam penentuan dari arus kas itu sendiri. Nah, berikutnya adalah kriteria penilaian investasi. Dalam pemilihan usulan investasi, manajemen memerlukan informasi diferensial sebagai salah satu dasar penting dalam menentukan pilihan dari investasi. Informasi akuntansi diferensial dimasukkan ke dalam model pengambilan keputusan yang berupa kriteria penilaian investasi untuk memungkinkan manajemen memilih investasi yang terbaik di antara alternatif investasi yang tersedia. Investasi yang dipilih oleh manajemen berdasarkan model pengambilan keputusan investasi dalam menghasilkan laba. Dalam keputusan penambahan aset tetap, informasi manajemen yang akan dipertimbangkan yang pertama adalah penambahan aset. Karena ada penambahan aset tetap, maka kita juga akan menghitung aset diferensial, yaitu berapa besar investasi yang dilakukan dalam penambahan dari aset tetap yang baru. Kemudian ada biaya diferensial, berapa tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan aset tetap tersebut. Kemudian pendapatan diferensial, yaitu ada tambahan berapa besar pendapatan yang diperoleh dari tambahan aset yang ada itu, ya. Nah, ada beberapa metode dalam menilai perlu tidaknya investasi, yaitu ada payback period (PP), kemudian ada average return on investment atau ROI, ada net present value (NPV), dan internal rate of return (IRR), dan yang terakhir ada modified internal rate of return, ya. Cuman di dalam hitungan kali ini saya hanya memfokuskan payback period dan NPV saja, ya, karena sebenarnya sebagian besar ini sudah kamu pelajari di manajemen keuangan, ya.
Jadi ini hanya mengulang kembali dengan menggunakan metode akuntansi dari manajemen. Oke, berikutnya adalah payback period atau PP. Dalam payback period, faktor yang menentukan penerimaan atau penolakan usulan investasi adalah berapa lama jangka waktu yang diperlukan untuk menutup kembali dari kembalian investasi yang ada. Payback period bukan merupakan pengukur kemampuan menghasilkan laba atau profitability dari investasi, tapi tujuannya adalah untuk mengukur berapa lama waktu pengembalian dari investasi. Rumus dari payback period sama dengan investasi dibagi dengan laba tunai rata-rata per tahun atau penghematan tunai per tahun atau kas masuk bersih. Ya. Keunggulan dari payback period ada sebagai berikut. Pertama, untuk ukuran investasi yang besar risikonya dan sulit untuk diperkirakan, maka dengan metode ini dapat diketahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi. Jadi ketika kita punya investasi yang besar risknya dan sulit untuk diperkirakan, maka ini metode ini cukup cocok untuk dipakai karena kita bisa mengetahui berapa lama waktu yang digunakan untuk pengembalian investasi. Yang kedua, metode ini dapat digunakan untuk menilai dua proyek yang investasi yang mempunyai rate of return atau risiko yang kurang lebih hampir sama, sehingga dapat dipilih investasi yang jangka waktunya dengan pengembaliannya yang cepat. Ya. Kemudian, metode ini merupakan alat yang sangat sederhana untuk memilih usul-usul dari investasi. Ya, inilah keunggulan dari payback period. Berikutnya adalah kelemahan dari payback period. Yang pertama, metode ini tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang atau time value of money. Kedua, metode ini juga tidak memperlihatkan pendapatan selanjutnya setelah investasi pokok kembali. Ya. Jadi payback period ini lebih fokuskan kepada berapa lama modal itu kembali. Ya. Berikutnya adalah average return of investment atau ROI. Rumus average of return on investment atau ROI ini sebagai berikut. Target kembali investasi sama dengan rata-rata earning after tax dibagi dengan rata-rata investasi. Ya. Ini untuk menghitung ROI ya, jangan salah antara ROI dengan ROA. Ya, kalau ROA itu bagian bawahnya itu adalah total aset. Ya. Tapi kalau ROI itu adalah bawahnya adalah investasi. Ya. Nah, kriteria pemilihan investasi dari ROI, average ROI ini, suatu investasi akan diterima jika tarif kembali investasinya memenuhi batasan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Jadi, nilai ROI lebih besar daripada nilai dari berapa yang telah batasan yang ditetapkan oleh manajemen. Biasa batasan itu ditetapkan oleh manajemen, itu biasa berdasarkan dari rata-rata industri biasanya. Jika mengambil keputusan belum memiliki batasan tarif kembali investasi, maka dari beberapa investasi tersebut dipilih yang akan memberikan tingkat kembalian investasi yang paling besar. Ya. Oke, keunggulan dari average return on investment ada sebagai berikut. Yang pertama, metode ini telah memperhitungkan arus kas selama umur proyek investasi. Ya. Itu keunggulannya. Kelemahannya tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang atau time value of money, dipengaruhi oleh penggunaan dari depresiasi. Ya. Metode ini tidak dapat diterapkan jika investasi tersebut dilakukan dalam beberapa tahap. Ini hanya bisa dalam satu round saja. Ya. Jadi hanya bisa dalam satu tahap saja. Kita bisa dalam bentuk beberapa tahap. Berikutnya adalah asumsi dasar net present value dan internal rate of return. Nah, asumsi dasarnya ada sebagai berikut. Semua arus kas dianggap terjadi pada akhir periode. Ya. Kemudian semua arus kas yang dihasilkan oleh investasi dianggap segera ditanamkan kembali ke dalam proyek yang menghasilkan tarik kembalian yang besarnya paling tidak sama dengan tarik kembalian investasi proyek yang pertama. Ini asumsi dasar untuk NPV dan IRR. Rumus dari NPV, rumus net present value NPV ada sebagai berikut. Nilai tunai sama dengan arus kas
kali dengan 1 dibagi dengan 1 tambah I di pangkat N, di mana I adalah tingkat bunga, N adalah tahun. Baik, untuk bicara keunggulan dari NPV atau Net Present Value, yang pertama adalah metode ini memperhitungkan nilai waktu dari uang atau time value of money. Dalam Net Present Value, semua arus kas selama umur proyek investasi diperhitungkan dalam pengambilan keputusan investasi. Kelemahan NPV adalah membutuhkan perhitungan yang cermat dalam menentukan tarif kembalian investasi. Lanjut, IRR, Internal Rate of Return. IRR mencari tarif kembali investasi berapa arus kas masuk bersih yang harus dinilai tunaikan agar investasi yang ditanamkan dapat tertutup. Mencari nilai tunai arus kas masuk bersih pada tarif kembalian yang dipilih secara sembarang di atas ataupun di bawah dari tarif kembalian investasi. Kemudian kita menginterpolasikan kedua tarif sesungguhnya untuk mendapatkan tarif kembalian yang sesungguhnya. Rumus dari IRR sama dengan I1 ditambah dengan NPV 1 dibagi dengan NPV 1 dikurangi NPV 2 dikali dengan I2 dikurangi dengan I1, dimana I1 adalah tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV positif, I2 adalah tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV negatif, NPV 1 adalah nilai NPV positif, NPV 2 adalah nilai NPV negatif. Kelemahan dari IRR adalah sebagai berikut. Umumnya digunakan untuk pengambilan keputusan untuk single project, ya, bukan mutually exclusive project atau project yang saling menghilangkan. Untuk mutually exclusive project, kriteria NPV lebih dominan digunakan, di mana proyek dengan NPV yang lebih besar akan dipilih walaupun menghasilkan nilai IRR yang lebih kecil. Dari grafik, suatu project mungkin akan memiliki beberapa diskon rate yang membuat nilai NPV sama dengan 0, ada net income negatif di sela-sela tahun net income positif, sehingga nilai IRR bisa lebih dari 1 atau kita dihadapkan dari beberapa pilihan nilai dari IRR. Dari segi reinvestasi, IRR juga memiliki kelemahan, sehingga digunakanlah MIRR, Modified Rate of Return. Nah, Modified Internal Rate of Return atau MIRR adalah formulanya sebagai berikut, ya. Akar dari N, sum of terminal cash flow dibagi dengan initial investment kurangi 1. Ini rumus ini tidak saya bahas, ya, tidak juga dikeluarkan dalam ujian, jadi sebenarnya cuma hanya menjelaskan tentang ini. Nah, berikutnya adalah cost of capital atau biaya modal. Nah, dalam pengambilan keputusan terdapat dua jenis keputusan, yaitu keputusan pembelanjaan dan keputusan investasi. Kedua keputusan tersebut memiliki hubungan, yaitu sumber dari mana modal yang akan ditanamkan diperoleh akan menentukan besarnya biaya modal atau cost of capital. Dan biaya modal ini yang digunakan sebagai dasar untuk memilih rencana investasi yang dilakukan. Adapun jenis cost of capital yaitu ada cost of debt, cost of preferred stock, dan cost of common stock. Ini juga sudah diajari di MK2. Berikutnya adalah cost of debt atau biaya modal pinjaman. Biaya modal pinjaman dihitung dengan cara menentukan tarif bunga efektif setelah pajak. Karena bunga modal pinjaman yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan untuk penentuan laba kena pajak, maka pembayaran bunga modal pinjaman akan menimbulkan yang namanya penghematan pajak atau tax saving. Hal ini dapat dikategorikan sebagai manajemen pajak dalam melakukan perencanaan pajak. Itulah alasan mengapa orang suka kredit dibanding suka bayar tunai, karena kita bisa melakukan yang namanya tax saving, ya, sehingga itu kalau di dalam istilahnya kita dapat melakukan manajemen perpajakan, ya, jadi bisa melakukan yang namanya tax plan.
Berikutnya adalah biaya modal saham istimewa atau cost of preferred stock. Secara legal, saham istimewa menunjukkan hak atas kepemilikan atas perusahaan. Saham istimewa mengharuskan perusahaan membayar dividen dalam jumlah tetap tanpa melihat apakah perusahaan akan mengalami kerugian atau keuntungan. Dalam dividen tersebut dibayarkan terlebih dahulu sebelum dividen dibagikan kepada pemegang saham biasa. Ya. Kemudian cost of common stock atau biaya modal saham biasa itu merupakan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa adalah sifatnya tidak tetap, tergantung dari berapa besarnya kecilnya laba yang diperoleh perusahaan dan juga tergantung pada tersedianya kas. Bahkan dalam keadaan rugi pun perusahaan tidak dapat membayarkan dividen kepada pemegang saham. Rumusnya adalah K sama dengan D dibagi P ditambah dengan T. K adalah biaya modal saham biasa, D dividen per lembar saham yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa, P harga per lembar saham yang berlaku saat ini, T tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata yang diharapkan untuk dividen saham biasa. Terakhir, biaya modal rata-rata atau average cost of capital ini biasanya ada dibahas di MK juga ya. Biasanya itu kita ngerjakan ini ya. Biaya modal rata-rata dihitung dari berbagai biaya modal yang menggunakan angka penimbang sebagai proporsi tiap-tiap sumber pembelanjaan dalam total investasi yang dilakukan. Ini biasanya menggunakan WACC atau Weighted Average Cost of Capital, WACC. Baik, untuk penjelasan bab 6 sudah selesai sampai di sini ya. Seperti biasa, jikalau ada yang kurang jelas nanti kita bisa diskusikan di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, saya akhiri dulu pertemuan pada bab 6 ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.